saya menerima pasien double din, mereknya Sansui. Ini kelihatannya sudah model lama. Katanya yang punya head unit ini nggak bisa membaca DVD-nya. Untuk rekan-rekan semua barangkali sudah tahu dan sudah mengerti tata cara servis atau juga cara memperbaiki double din yang tidak bisa baca DVD. Untuk selanjutnya mari kita langsung bongkar saja. Dan untuk adik-adik yang PKL yang baru menempuh di SMK, kemungkinan kalau dari awal-awal bisa membuka head unit seperti ini. Mari kita langsung membuka mesinnya. Kita buka tutupnya. Sansui model lama, serinya SCA 6900. Kita coba dulu. Ini kita pakai ini, kalau yang sudah tahu biasanya kabel kuning dapat aki dengan memakai sekring 10 ampere, terus kabel merah kalau kita pasang di mobil kita dapatkan di ACC atau kontak. Berhubung kita untuk servis, ini kita gabung, kita coba. Kita coba bagaimana, apakah tidak bisa baca CD. Kita coba pakai DVD. Oh, sudah ada DVD-nya. Kita coba. Ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu, kelihatannya kok memang tidak bisa loading, tidak bisa baca CD, dan tidak bisa memutar kaset, tidak bisa play. Nah, ini error disk. Ini biasanya kerusakan seperti ini optiknya, bisa motor optiknya, motor servo. Mari kita langsung buka, langsung kita ganti optiknya atau kita lihat mekaniknya bagaimana. Apa optiknya kotor atau motornya optik tidak gerak. Kita bongkar saja. Buka dulu. Kita buka mekaniknya. Kita lepas fleksibelnya. Ini mekaniknya. Ini mekaniknya kita buka, kita lihat motornya atau optiknya. Bautnya ada 3. Kita lepas kabel optiknya, kabel data optik, kabel fleksibel.
langsung kita buka di optiknya. Ini optiknya. Sebelum kita buka optiknya, kita lihat motornya gerak enggak, motor penggerak optik. Pakai multitester kali 1. Kita ukur. Dari sini saja. Untuk memastikan yang rusak itu optiknya atau motornya, kita ukur pakai multi kali 1 multitester, enggak atau enggak. Nah, kalau kita ukur pakai multi kali 1 terus motor ini optik ini bergerak, berarti motornya masih bagus. Ini macet. Ini sudah gerak, tapi motornya masih bagus. Terus kita lihat motor yang ini, motor servonya yang untuk menggerakkan CD-nya. Ini kita ukur juga pakai multitester, kabel merah sama hitam. Jalan mungkin kotor, enggak. Soalnya kalau ini motor yang untuk menggerakkan CD-nya itu nggak muter, juga nggak bisa jalan, nggak bisa loading. Ini ternyata motornya masih jalan, motornya masih bagus. Motornya masih bagus. Langsung saja kita bongkar optiknya. Bautnya ada 2, ini sama ini. Kita lepas dulu. Kita lepas dulu motornya optik. Ini kita lepas, caranya melepas. Kita angkat ini, sini ada kuningan, ini kita tahan pakai jempol dulu, terus ini kita tarik. Nah, ini motornya. Ini kok motor, ini optiknya sudah rusak. Ini sudah apa ya, sudah nggak bening ini sudah kotor, kena kotoran. Nah, kita bersihkan coba. Udah nggak bisa bersih, udah nggak bisa. Kita langsung coba, kita langsung ganti aja optik ini dengan seri 1200 W strip B. Biasanya untuk 8 unit yang model lama pakai optik seri 1200 WD. Langsung kita ganti, kita coba. AOP 1200 WD. Kita mengganti optiknya, kita lepas dulu.
kita pindah ke sini, kita taruh, pasang kembali. Kita coba putar dulu. Ini kalau kita putar begini agak berat, berarti kemungkinan ini juga bisa menghambat untuk jalannya optik, geraknya optik. Makanya kita harus, ini harus longgar, ini harus bisa geraknya mudah, geraknya licin seperti ini sampai ujung masih bisa licin. (1200 WD) kita ganti kabel optiknya tadi. Nah, oh kita ganti, pasang. Ini kita lihat kabelnya juga masih bagus, kabel fleksibelnya. Lalu kita pasang kembali. Caranya masang ini diambil tengah, nah dari ini kulit ini kita pasang. Ini kita pasang kulit ini, kita masukkan ke kuningannya tadi. Sini kita tekan. Motornya kita pasang kembali. Kita coba pakai multitester kali 1. Ini bisa lancar enggak jalannya motor optiknya. Nah, ini kurang lancar ini. Oh bisa, udah jalan berarti ini udah lancar. Kita pasang kembali ke head unitnya. Kabel fleksibel optiknya kita pasang kembali. Kabel datanya kita pasang. Kita coba apakah masih loading, apa sudah bisa mutar CD, DVD. Harus positif. Negatifnya kita dapatkan bodinya saja, bodi daripada unit ini. Soalnya kita antara bodi ini
dengan kabel negatif sama. Power supply-nya kita nyalakan, kita pasang, kita hidupkan. Dan nyala. Kita coba pakai DVD yang tadi. DVD yang tadi tidak bisa diputar, yang tidak bisa loading. Loading. Nah, ini sekarang udah bisa. Berarti ini tadi kerusakan di optiknya. Optiknya seperti ini. Kalau memang kita putar nggak bisa loading, cuma loading terus, nggak bisa main ya. Optiknya ini sudah jelek. Itu sudah kelihatan. Ini dari lensanya sudah kabur ini. Kelihatannya dulu udah pernah dibersihkan pakai cairan atau gimana, terus ini optiknya sudah rusak. Dengan kita ganti yang baru, sekarang head unit merek Sansui sudah bisa normal kembali. Demikian sedikit tukar pengalaman dengan rekan-rekan, dan bagi adik-adik PKL yang kiranya ingin praktek head unit bisa mengikuti dari tutorial tadi bagaimana cara mengganti optik head unit supaya bisa dipakai kembali. Demikian rekan-rekan semua, semoga bermanfaat dan selamat siang.